Saya Sahril, Kepala Desa Jeringo, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ingin merespon sedikit pernyataan Bung Fahri Hamzah ya. Memangnya kepala desa ini ketika diperpanjang masa jabatannya mau bahasanya melakukan manipulasi itu terhadap dana desa itu semakin panjang. Memangnya kepala desa ini maling? Memangnya kepala desa ini rampok? Jangan gitu dong Bung. Jangan melihat dari sisi negatifnya saja. Coba bandingkan nilai korupsi ya, kerugian negara dari pengeluaran dana desa dengan yang ada di kementerian sana itu. Ayo, kalau kita berbicara persentase nilai kerugian negaranya seperti apa, ya tentu harus relevan juga kalau mau berbicara tentang bagaimana peran kepala desa. Janganlah dianggap rendah hina sekali kita itu Bung. Kita ini juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah menyaksikan video yang cuplikan tadi ya, soal pernyataan Fahri Hamzah dan juga salah satu kepala desa yang ada di NTB ya. Semakin lama tentu semakin menarik untuk membahas atau untuk menyampaikan sebuah pendapat ya tentang tuntutan kepala desa yang menuntut kepada pemerintah agar dinaikkan masa jabatannya yang sebelumnya 6 tahun menjadi 9 tahun. Apa alasannya? Alasannya yang paling banyak disuarakan oleh kepala desa adalah tidak mampunya, ya saya katakan tidak mampunya menyelesaikan polemik di masyarakat pasca pilkades dan juga masalah pembangunan desa ya, karena jangka waktunya hanya 6 tahun dan maksimalnya cuma 5 tahun yang bisa dilaksanakan oleh kepala desa. Saya tertarik dengan salah satu kepala desa dari NTB ini yang menantang Fahri Hamzah untuk melakukan debat secara terbuka ya. Tetapi ini ada hal yang unik ya. Saya tidak akan mengomentari siapa yang salah dan siapa yang benar ya. Tapi saya ingin melihat respon masyarakat. Seperti apa sih respon masyarakat? Nah, kades ini teman-teman. Nah, kades ini membuat sebuah channel yang nama channelnya ini Kades 1 miliar ya. Anda bisa simak nanti di channel YouTube-nya secara luas bagaimana dia berpendapat. Cuman di sini saya melihat beberapa komentar ya. Beberapa komentar di sini sangat menarik ya. Netizen yang mengomentari niat kepala desa menyampaikan sebuah pendapat di dalam YouTube-nya justru mendapat kritikan pedas dan sindiran-sindiran dari sejumlah masyarakat yang mengikuti channel tersebut. Nah, banyak sekali teman-teman, mulai dari biarkanlah masyarakat desa memilih jabatan kades harus 3 tahun, setiap 6 tahun 6 bulan harus dievaluasi oleh aparat di atasnya, diaudit. Ya, tidak semua kades korupsi DD, sepakat dengan Fahri Hamzah. Ya, jika Pak Kades menjabat 9 tahun dan bisa dipilih lagi karirnya politik akan stagnan terutama bagi kades muda. Justru kalau revisi jabatan diperpendek Pak Kades berpeluang naik karirnya. Ada juga yang mengatakan kepala desa cukup 6 tahun saja, jangan sampai 9 tahun. Kemudian supaya masyarakat desa tidak terbelah, ada baiknya dikaji supaya kepala desa tidak usah dipilih, harus hapus pilkades, coba dibuat seperti kelurahan. Nah, ini juga berpendapat ya, pendapat yang bagus menurut saya. DPR jangan loloskan kades jadi 9 tahun, hanya korupsi marak di desa-desa. Cukup 5 tahun 2 periode, kalau tidak mau tidak usah ikut calon kades. Pokoknya banyak sekali ya. Jadi intinya di sini tidak ada hal yang positif yang mendukung kepala desa menuntut jabatan 9 tahun ya. Pak Kades, ternyata wawasan Anda lebih dewasa dan lebih cerdas, siap-siap jadi gubernur. Ini termasuk sindiran ya. Kemudian ada yang dari
salah satu netizen juga ya, ada salah satu netizen juga yang jadi yang penting regulasi tentang pengelolaan dana dan perangkat desanya yang seyogyanya dievaluasi sesuai dengan perkembangan waktu kan gitu. Karena pemerintah sudah menetapkan tenggang waktu 6 tahun ya untuk masa jabatan kepala desa. Saya kira masalah yang disampaikan oleh kepala desa sebenarnya tidak ada urgensinya dan tidak relevan sebenarnya kalau alasan mengatakan tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam jangka waktu 6 tahun. Karena apa? Karena ada sebagian di sini ada sebagian di sini ya, saya dan pernah menjabat kades per 6 tahun dan cukup untuk memajukan suatu desa. Gampang nyalon lagi, Bung, kalau memang baik dan amanah dalam menjalankan pasti kepilih. Nah, ini juga ada mantan kepala desa. Kemudian banyak sekali kepala desa rakus dan serakah akan jabatan kami di pihak Fahri Hamzah. Kepala desa itu tukang korup dan desa. Habisnya saja dana desa, biar kepala desa mati kutu. Tanggung nih cuman 9 tahun, kenapa jabatan kades nggak seumur hidup aja ya, biar demokrasi di desa sekalian dikebiri gitu. Banyak sekali ya cibiran, sindiran, dan juga cacian ini kepada kepala desa. Artinya secara keseluruhan masyarakat tidak menginginkan adanya perpanjangan masa jabatan. Kalau misalnya untuk menaikkan dana desa untuk mempercepat pembangunan, kemudian agar tidak korupsi, misalnya desa itu tunjangan dinaikkan, saya kira hal yang lumrah ya, dan itu hak setiap kepala desa mempunyai hak ya. Tapi kalau menurut saya meminta perpanjangan masa jabatan ini, saya kira kembali kepada apa yang saya pernah ucapkan, ini bukan hak dan ini bukan kewajiban sebenarnya. Justru 6 tahun ini yang sudah ditetapkan oleh kepala desa, oleh pemerintah, kepala desa mempunyai kewajiban sebenarnya untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala desa, melaksanakan amanat undang-undang yang sudah diberikan kepada kepala desa itu. Jangan beralasan 6 tahun ya. Karena apa? Karena bukan cuman satu kali jabatan ya, tapi ini ada 3 periode kepala desa. Dan kalau misalnya dia baik, jujur, kemudian bisa membangun dan mempunyai wawasan tentang membangun desa yang baik, saya kira masyarakat akan memilih, bisa-bisa nanti menginginkan masyarakat itu seumur hidup kan gitu kan. Jadi nggak usah minta jabatan diperpanjang hanya gara-gara alasannya tidak mampu untuk menyelesaikan polemik-polemik, sehingga polemik tersebut dianggap menghambat dari pembangunan dan program-program desa. Saya kira masalahnya apa? Masalahnya permasalahan yang dikatakan kepala desa itu muncul bukan hanya dari masyarakat. Jangan menyudutkan masyarakat dalam artiannya. Karena kepala desa pun juga bisa menimbulkan permasalahan kepada masyarakat. Karena masyarakat ini kan, apa kalau masyarakat desa ya, kita tinggal di desa. Perbedaan itu hal yang biasa menurut masyarakat desa. Dan ketika masyarakat desa ini kemudian kemudian masyarakat desa itu ada yang terpilih dan pendukungnya yang didukung tidak terpilih, itu idealnya masyarakat pengen juga diakui, tapi kadang-kadang permasalahan ini dari kepala desa sendiri yang terlalu ego sektoral itu kan. Jadi kalau masalah ini sebenarnya bukan cuman dari masyarakat itu kan. Nah, di sini banyak sekali ya, intinya 6 tahun belum balik modal apalagi waktu calonan habis 1M 2M yang perlu direvisi gitu kan. Dan saya saran kepada kepala desa ini, coba perhatikan apa yang disampaikan Fahri. Jangan kita keburu emosi terbawa, padahal Fahri ini secara akademis itu pendapatnya masuk ya. Jadi kalau kepala desa terlalu menonjolkan tentang masa jabatan kepala desa 9 tahun, ini justru banyak polemik-polemik yang muncul di masyarakat. Tapi kalau gaji, kalau tunjangan, kalau misalnya juga dana desa, dan juga hak untuk mengelola ya, biar tidak ada intervensi dari pusat atau daerah, boleh silahkan, itu karena merupakan haknya ya, karena sebenarnya itu yang menjadi kendala kepala desa tidak bisa membangun, gitu kan. Bukan masalah panjang pendeknya masa jabatan. Menurut saya seperti itu. Jadi jangan menantang Fahri Hamzah untuk kepala desa. Kita cerna lebih dalam lagi, apakah Fahri Hamzah itu arahnya kemana kan gitu kan. Saya kira Fahri Hamzah ini lebih mengangkat tentang
hak-hak dari kepala desa itu. Ya, ini niatnya mau buat channel YouTube, kemudian bahkan hampir 99% dari dari komenan ini tidak ada satupun yang mendukung secara positif, ya, kecuali sindiran dan cacian dari masyarakat sendiri. Ya, ini juga harus menjadi evaluasi. Kalau kepala desa marah, jangan marah kepada pejabat yang berpikiran secara akademisi, secara logis. Malah masyarakat juga suaranya, netizen ini harus didengarkan. Kenapa masyarakat banyak yang berkomentar seperti itu? Artinya masyarakat lebih cerdas sebenarnya dan tidak menginginkan masa jabatan itu ditambah. Bahkan masyarakat menginginkan untuk 5 tahun, ya, atau justru katanya 3 tahun, ada yang seperti itu. Kalau 3 tahun ya sulit ya sebenarnya, ya. Kalau 6 tahun saya kira cukup, ya. Kalau mau perpanjang ya nyalon lagi kan, gitu kan, nyalon lagi supaya kemudian ketika dia jadi, ya perbaiki kinerja, tunjukkan kepada masyarakat sehingga masyarakat nanti bisa memilih 3 periode, bahkan bisa lebih dari 9 tahun, ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sarankan atau bisa saya sampaikan. Terima kasih Anda yang sudah menyimak video kami.